Shalom. Selamat berjumpa dalam renungan kebenaran firman Tuhan dengan tema waspadalah terhadap kesombongan. Pembacaan terambil dari Amsal 16 ayat 18 yang terbaca sebagai berikut. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan dan tinggi hati adalah nama lain dari kesombongan. Mengapa kita harus waspada terhadap kesombongan? Karena kesombongan mendahului kejatuhan dan kehancuran. Bila seseorang menjadi sombong, maka kejatuhan dan kehancuran sedang mengikutinya dari belakang. Dan bila ia tidak bertobat dari kesombongannya, ia pasti jatuh dan hancur. Dosa kesombongan adalah dosa yang paling awal yang justru dilakukan oleh salah seorang penghulu malaikat di sorga. Dalam kitab Yehezkel pasal 28 ayat 12 sampai 19, di sana dituliskan ratapan mengenai Raja Tirus. Tetapi para ahli Alkitab menyimpulkan bahwa kata-kata yang diucapkan Tuhan dalam perikop itu tidak cocok untuk manusia. Maka kata-kata itu diyakini ditujukan kepada penghulu malaikat yang telah jatuh itu. Tuhan berfirman, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu di Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ku berikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Penghulu malaikat itu diciptakan dengan sempurna, ditempatkan di tempat yang luar biasa indahnya. Tetapi kemudian dia sombong. Lalu Tuhan berkata, ke bumi kau kulempar, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Saudaraku yang kekasih, kesombongan adalah menilai diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Seperti malaikat itu menilai diri lebih tinggi dari yang sebenarnya, menganggap diri sederajat dengan Tuhan. Atau kesombongan adalah menempatkan diri pada tempat yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Misalnya seorang menteri pergi duduk di kursi yang disediakan untuk seorang presiden. Saudara kekasih Tuhan, kesombongan menampilkan diri dalam berbagai manifestasi. Malaikat yang sombong menilai dirinya sederajat dengan Tuhan sehingga ia tidak menghormati Tuhan. Murid yang sombong menilai dirinya sederajat dan sama dengan gurunya sehingga ia tidak menghormati gurunya. Anggota jemaat yang sombong menilai dirinya sederajat dengan pendetanya sehingga dia tidak menghormati pendetanya. Bawahan yang sombong menilai diri sama dan sederajat dengan atasannya sehingga ia tidak menghormati atasannya dan tidak mentaati atasannya. Anak yang sombong menilai dirinya sama dan sederajat dengan orang tuanya sehingga ia tidak menghormati orang tuanya. Orang yang sombong menilai diri lebih pintar dari semua orang sehingga dia menganggap semua orang bodoh dan tidak mau menerima saran dan nasihat orang lain. Orang yang sombong menilai diri tuan atas aturan dan ketetapan
sehingga ia seenaknya melanggar aturan dan ketetapan tanpa merasa bersalah. Orang yang sombong suka memamerkan kelebihannya, seperti Raja Nebukadnezar. Satu ketika dia berdiri di atas soto istananya dan berkata, "Bukankah Babel yang besar ini aku bangun oleh kekuatanku dan untuk kemuliaanku?" Lalu kemudian dihalau oleh Tuhan untuk tinggal di padang selama 7 tahun, maka rumput karena kesombongannya. Orang yang sombong suka memuji-muji diri dan menghina orang lain. Orang yang sombong suka memonopoli waktu pembicaraan dalam setiap pertemuan dan dia tidak memberikan kesempatan orang lain berbicara. Orang yang sombong selalu mau menang sendiri dalam segala pembicaraan dan tidak mau menghargai pendapat orang lain dan tidak mau menghargai kelebihan orang lain. Orang yang sombong selalu bersikap kasar dan sukar dan sulit bersikap lembut. Orang yang sombong suka menyepelekan dan merendahkan orang lain. Pemimpin yang sombong bersifat otoriter dan bertindak sewenang-wenang dan tidak mempedulikan dan tidak menghargai bawahannya. Kesombongan tampil dalam berbagai manifestasi dalam sifat dan perilaku kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, waspadalah terhadap kesombongan, karena kesombongan mendahului kejatuhan dan kehancuran. Seorang penghulu malaikat jatuh, dilemparkan dari sorga, dan dia akhir hidupnya mendahsyatkan dan binasa selamanya karena kesombongannya. Raja Babel Nebukadnezar dihalau dari tahtanya dan harus hidup seperti binatang 7 tahun karena kesombongannya. Raja Uzia harus kena kusta dan harus tinggal di pengasingan di luar pemukiman sampai hari matinya karena kesombongannya. Bahkan dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, seorang Farisi yang sudah melakukan kebenaran, tapi karena kesombongannya, maka seluruh perbuatan benarnya tidak diperhitungkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, marilah kita waspada terhadap kesombongan. Singkirkanlah segala kesombongan, lawanlah kesombongan setiap saat, agar tidak dibiarkan tinggal dalam hidup kita. Lebih baik kita berusaha menjadi rendah hati, karena Raja Salomo menegaskan dalam Amsal 18 ayat 12b, dikatakan begini, kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kesombongan mendahului kejatuhan dan kehancuran, maka kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika seseorang menjadi rendah hati dan dia tetap mempertahankan sifat dan sikap rendah hatinya, maka ia pasti akan menerima kehormatan. Kerendahan hati tampil dalam manifestasi kehidupan. Malaikat dan manusia yang rendah hati pasti menghormati Tuhan setinggi-tingginya. Murid yang rendah hati pasti menghormati gurunya. Anggota jemaat yang rendah hati pasti menghormati pendetanya. Bawahan yang rendah hati pasti menghormati dan mentaati atasannya. Anak yang rendah hati pasti menghormati orang tuanya. Orang yang rendah hati pasti menganggap orang lain juga pintar dan rindu dan mau menerima nasihat dari orang lain. Orang yang rendah hati pasti mewajibkan dirinya mentaati semua aturan yang berlaku bagi dirinya. Orang yang rendah hati pasti tidak suka memamerkan kelebihannya. Yang seperti Tuhan Yesus tidak suka memamerkan kehebatannya. Orang yang rendah hati pasti tidak suka memuji-muji diri, tetapi dia menghargai orang lain. Orang yang rendah hati pasti tidak suka memonopoli pembicaraan dalam pertemuan,
tapi dia juga memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara. Orang yang rendah hati pasti menghargai pendapat orang lain. Orang yang rendah hati pasti menghormati dan menghargai orang lain. Pemimpin yang rendah hati pasti tidak berlaku otoriter, tapi dia juga berlaku adil, melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Saudaraku yang kekasih, kerendahan hati mendahului kehormatan. Karena itu berjuanglah untuk rendah hati. Berjuanglah untuk memiliki sifat rendah hati. Yusuf adalah salah seorang yang menjadi teladan dalam kerendahan hati. Ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya, dia difitnah oleh istri Potifar. Jasanya mengartikan mimpi tidak dibalas oleh juru minuman. Dia tidak kecewa, dia tidak membalas, dia tidak bersungut, tapi dia menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Maka pada akhirnya dia diangkat tinggi oleh Tuhan pada posisi yang sangat tinggi. Saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesuslah menjadi teladan kita yang sempurna dalam kerendahan hati. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9, di sana dikatakan Yesus walaupun dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan itu, tapi dia merendahkan diri, mengambil rupa manusia, merendahkan diri seperti seorang hamba sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Karena itu saudaraku yang kekasih, latihlah diri kita memiliki kerendahan hati, karena kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Jika saudara tetap rendah hati, kehormatan sedang menyusul di belakang saudara. Dan jika saudara tetap rendah hati, ada waktunya saudara akan diberi kehormatan. Waspadalah terhadap kesombongan, karena kesombongan mendahului kejatuhan dan kehancuran. Dan berjuanglah untuk rendah hati, karena kerendahan hati mendahului kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.